Hello guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, saya Kevin Bowie yang hari ini akan mentoring kalian tentang perkembangan terbaru dari PHP 7 menjadi PHP 8. Oh, PHP masih update? Emang masih zaman, masih ada yang menggunakan? Hits, jangan salah. Justru PHP masih banyak yang digunakan, apalagi di Indonesia. Sejauh sampai video ini saya buat, tentu saja jawabannya iya, masih worth it untuk dipelajari. Mengapa? Karena mereka masih terus ada update, salah satunya pada framework yaitu Laravel yang barusan saja rilis menjadi versi 8 ya. Ya belum termasuk fitur PHP 8 sih. Tapi ya itu salah satu bukti bahwa PHP masih terus berkembang ya. Bahkan setelah saya mempelajari fitur-fitur dari PHP 8 ini, menurut saya ini membuka semakin banyak peluang bagi programmer PHP yang memiliki masa depan lebih cerah. Mengapa? Bahasa pemrogramannya semakin cepat, semakin support performance untuk machine learning ya. Kemudian sintaksnya juga lebih modern, yang lebih mengikuti ke zaman sekarang ya. Seperti mengikuti kalau sekarang itu Kotlin ya, itu yang paling modern, yang JavaScript seperti itu. Kemudian di perusahaan-perusahaan atau startup gitu pun masih membutuhkan bahasa pemrograman PHP ya. Makanya tidak perlu takut untuk merasa ketinggalan atau merasa tidak berguna untuk mempelajari bahasa PHP lagi. Oke. Jadi mari kita mulai saja apa yang akan kita pelajari di video kali ini. Oke. Ya, banyak ya. Ada install PHP 8 di Laragon, name arguments, attribute, constructor property, union, bla 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 bla. Nah, banyak kali istilahnya. Oke, itu adalah fitur-fitur barunya. Jadi sebelum saya memulai memberitahu kalian apa fitur yang disediakan dari PHP 8 ini, pertama tentunya kita perlu menginstal PHP 8 dan saya akan mengajarkan cara install PHP 8 di Laragon karena saya menggunakan Laragon ya. Laragon itu sejenis dari SAMPP ya. Karena belum support PHP 8, maka saya akan melakukan instalasi secara manual di mesin saya. Kalau kalian menggunakan SAMPP, jika kalian download maka itu sudah include instalasi PHP 8. Jadi dan saya juga di sini masih ingin mensupport PHP 7 ya. Jadi saya akan menginstalasi menjadi 2 versi. Oke, langsung saja kita mulai. Lokasinya ada di sini. Oke, bagi pengguna Windows bisa download yang nih, Windows download. Pilih yang nih, thread safe ya, sesuai ini juga. Download karena saya sudah download dan sebenarnya di sini saya sudah install, jadi akan saya tunjukkan aja langkah-langkahnya. Jika kalian sudah berhasil download PHP untuk install PHP-nya, yaitu di Laragon bin PHP. Nah, ini dia. Di sini adalah PHP 8 yang saya download dari php.net. Oke. Nah, jika kalian sudah ekstrak di sini, maka waktunya kita lihat di menu dan PHP akan muncul dua jenis versi PHP. Ini ada PHP 8 yang akan kita gunakan. Jika sudah, kita start. Nah, jika kalian mendapatkan error seperti ini, sebaiknya installation ya, silakan baca sendiri PHP 8 modul. Kita klik OK aja. Kita kembali ke folder PHP. Kemudian kita akan melakukan sedikit modifikasi, yaitu di Laragon etc Apache 2. Kemudian buka file mod php config ya. Nanti isinya akan berupa seperti ini ya. Load modul PHP. Nah, yang perlukan modul itu hanya ini. Dari PHP 8 modul menjadi PHP modul. Kita save. Oke, kemudian kita restart ya. Oke. Jika sudah, ini kebetulan saya sudah menyediakan filenya. Nah, tidak ada error, berarti sudah berhasil jalan ya.
Oke, sekarang kita coba cek versinya. Oke, kita cek versi PHP-nya. Ya, sekarang kita menjalankan versi PHP versi 8 ya. Oke, dan selanjutnya, baik, pertama yang akan kita bahas adalah mengenai name arguments ya. Arguments itu apa? Jadi, name arguments itu spesifik parameter yang ingin digunakan ya. Manfaatnya ini adalah dapat terhindar dari kesalahan posisi pada parameter opsional ya. Jadi kalau misal kita punya function yang terdiri dari 4 parameter ya. Ini misal 4 parameter dan 2 parameter argumen opsional, dengan return integer ya. Dengan seperti first tambah second kurang third tambah fourth. Jadi jika kita calculate seperti biasa 1, 2, 3, 4, maka ini tidak ada error. Tapi jika 1, 2, 4, maka tidak error juga. Tapi sebenarnya maksud kita itu adalah kita ingin first tambah second tambah fourth, di mana yang opsional itu adalah third ya. Tapi kalau jika kondisinya 3 parameter begini, maka yang akan terisi menjadi first tambah second kurang third, dan fourth-nya menjadi nilai default ya. Padahal yang kita inginkan adalah first tambah second tambah fourth. Nah, dengan adanya name argument ini, kita dapat menuliskan spesifik parameter yang kita inginkan ya. Jadi seperti contoh ini, first 1, second 2, third 3, fourth 4 ya. Ini akan sesuai dengan variabel yang ada di arguments. Dan juga posisinya bisa terbalik ya. Seperti contoh ini, first 1, third 3, fourth 4, second 2. Ini tidak akan masalah, akan menghasilkan result yang sama. Oke. Ya, mari kita praktik saja untuk lebih jelas lagi. Oke. Kita hapus dulu yang ini. Function calculate 1, 2, 3 adalah opsional, 4 juga opsional, mengembalikan. Oke, jadi sini saya akan membuat menjadi 2 layar saja agar lebih mudah untuk melihat hasilnya nanti. Jadi kita return, kita 1 tambah 2 kurang 3 tambah 4. Oke, sekarang kita coba echo calculate 1, 2, 3, 4 dan akan mengembalikan nilai 4. Oke, jadi masih belum ada masalah. Dan jika kita coba ingin memberi parameter opsional pada 3, berarti harusnya kan seperti ini ya. 1, 2, 4. Kita refresh. Ternyata tidak. Kita malah mendapat -1. Mengapa? Karena 4 ini dianggap menjadi argumen ketiga, padahal seharusnya kita ingat adalah keempat. Nah, solusinya tentu saja kita bisa menggunakan dengan nambah 0 pada parameter ketiga. Nah, dengan masalah seperti di atas, maka hadirlah yang namanya name argument ya. Jadi untuk penulisannya seperti ini, kita menggunakan nama variabelnya tanpa dolar ya, dan titik 2 kemudian value-nya. Oke, jadi kita kasih 1, kemudian tambahan tidak harus berurutan ya, jadi bisa acak. Jadi contoh saya kasih 4 di sini, kemudian 2 di belakang ya. Ini bisa, tidak ada error, hasilnya akan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, 7 hasilnya. Kemudian jika mau tambah ya tinggal tambahkan saja 3, hasilnya 4. Nah, kemudian jika urutannya sudah sesuai, kita juga tidak harus menulis variabelnya, kita bisa langsung mengisi nilainya yang ingin dikirimkan. Contoh isi seperti ini, 1, 4, 2, 3. Kita refresh. Nah, hasilnya tetap 4. Oke, selanjutnya adalah
attributes. Jadi attributes ini ada fitur baru pada PHP 8, di mana kalau kalian mempelajari Java itu adalah attributes itu ada annotation. Kalau di C# itu adalah attributes juga ya. Jadi sebenarnya attributes ini tujuannya sebagai dokumentasi pada PHP ya, penggantinya. Karena biasanya kan kita dalam mendokumentasi itu kan harus slash bintang, kemudian mungkin variabelnya returnnya harus apa, validasinya apa ya. Nah, di sini kita sekarang dapat memanfaatkan attributesnya ya, menggantikan PHP docs di sini untuk kondisi ini. Nanti penulisannya bisa menggunakan struktur metadata dengan sintaks PHP native ya. Nah, jadi kita sudah bisa memanfaatkan atributnya secara langsung, bukannya sekedar sebagai komentar atau PHP doc. Untuk contohnya kita lihat selanjutnya. Nah, untuk penulisannya contoh kita punya kelas NT ya. Kita untuk penulisan atributnya menggunakan crash, kemudian kurung siku, kemudian keyword atribut, kemudian ada parameternya bisa lebih dari satu dan bisa menggunakan ini apa nih, garis lurus ya. Maaf saya lupa namanya. Kemudian kita bisa targetkan apakah untuk properti atau kelas atau apa saja ya. Kemudian kita ada untuk pengecekan panjang karakter kelas Carling dengan ada properti minimal maksimal. Targetnya kita buat target properti ya. Berarti targetnya ini min max. Oke. Kemudian misal kita ingin membuat register account ya, fitur register account, di mana terdiri dari properti username dan password. Oke. Di mana username itu tidak boleh kosong dan memiliki panjang karakter 4 sampai 10. Oke. Kalau untuk password tidak boleh kosong, panjang karakternya 6 sampai 20 ya. Nah, target properti inilah yang nanti kalau kita dalam pengecekan dia hanya mengecek username, password ya. Itu kira-kira. Untuk lebih jelasnya mari kita praktek saja. Oke, kita hapus yang ini. Oke, ini kita punya kelas empty ya. Oke, kita kasih atribut dengan parameter target. Tidak autocomplete ya. Target property dan target untuk kelas. Oke. Kemudian kita buat kelas untuk panjang karakter, untuk pengecekan panjang karakter. Nantinya akan berlaku untuk pada properti. Oke, itu saja. Oke, dengan dimana propertinya adalah min dan max. Oke, kita buat konstruktornya. Min, integer max. Oke, kita set value-nya. This min dan min, this max dan max. Oke. Kemudian kondisi ini kita buat kondisi untuk registrasi akun ya. Register account. Mana terdiri dari username dan terdiri dari password. Oke. Nah, username-nya kita buat validasi yaitu empty dan Charlene, di mana kita kasih parameternya 4 sampai 10. Kalau untuk ini untuk password empty juga, panjang karakternya adalah untuk name argument juga berlaku pada atribut ya. Jadi kita bisa menulisnya seperti ini, min 6, max 10. Tunggu saja. Oke, dan kita bikin kelas konstruktornya. String username, string password, dan kita set value-nya username
username, this password. Oke. Kemudian kita akan nantinya kondisinya adalah kita buat account baru, new register account, mana kita kosongkan dulu kondisinya. Nanti kita akan melakukan validasi ya dengan beberapa kelas yang dimana akan kita kirimkan objek yang sedang kita register ya. Jika sukses akan echo sukses registrasi akun. Oke. Nah, sekarang kita buat fungsinya dulu. Function validate register ya. Dengan register account parameternya, argumennya. Kemudian, pertama yang untuk penggunaan attributes, kita perlu merefleksikan kelasnya agar bisa mendapatkan atribut yang digunakan. Oke. Jadi new reflection class dari account. Oke, kemudian kita akan mengambil properties pada account ya. Karena kita akan mengecek setiap properti apakah memenuhi kriteria yang telah kita set ya, yaitu ada not empty dan char length ya. Oke. Kita grab propertiesnya dan kita looping for each properties ya, each properties as prop. Oke, kemudian nanti kita akan membuat function untuk mengecek apakah nilainya kosong dengan mengirimkan propertiesnya dan accountnya ya, karena nanti kita akan mengambil nilai properties dari account, kemudian validate untuk panjang karakter ya, prop account. Oke, kemudian mari kita buat fungsinya. Pertama kita buat untuk validate not empty, dengan reflection property dan register account. Pertama, mari kita lihat kita mau ngapain dulu. Kita ambil atribut dulu ya. Attributes sama dengan prop get attributes ya. Jadi yang kita ambil itu yang ini, yang attributesnya. Kita lihat, kita mau ambil yang not empty ya. Jadi not empty itu ada attributes untuk target property dan kelas. Jadi kita cek dulu apakah, jadi kan returnnya ada array. Kita cek dulu apakah ada attributesnya. Jika tidak ada, kita akan return true ya. Namun jika ada, kita akan memulai pengecekan dengan cara kita ambil nilai dari get value dari objek tadi, objek account. Jika kosong, maka kita akan bukan return, tapi throw new. Kita akan gunakan throw new extension saja. Jadi property prop name is empty. Nah, begini. Kita tes dulu ya. Validate not empty. Error. Uncaught exception property username is empty ya. Karena kita masih buat kosong. Contoh, coba kita isi Kevin. Kemudian saja property password is empty. Oh iya, saya lupa isi juga. Kita isi sukses registrasi account. Berarti validasi not empty-nya bekerja dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada panjang karakter ya. Validate length. Kita akan menerima argumen property reflection property dengan object register account. Pertama kita ambil value-nya dulu lah ya. Values prop get value dari account. Kemudian kita ambil attributesnya.
prop get attributes, get attributes dari charLength class. Oke. Kemudian kita looping karena ada lebih dari satu ya atributnya. str simpan aja. Kemudian kita instansikan ya atribut untuk charLength-nya. Oke. Dengan cara kita new instance ya. Jadi akan menjadi kelas baru ya. Seperti new length new charLength ya, seperti itu. Kemudian kita ambil panjang karakter pada value dengan menggunakan function length. Oke. Waktunya adalah untuk membandingkannya. Oke. Jika value length-nya di bawah lebih kecil dari minimal, maka kita akan throw new exception ya, exception property prop name is too short ya, pendek, bukan orang yang pendek. Kemudian jika value length-nya kegedean dari length max, maka kita akan throw new exception property ya, prop name is too long ya, kepanjangan. Oke. Ini kita coba. Property password too short. Kenapa? 1 2 3. Oh, ternyata kita buat minimal 6 karakter ya. Ternyata validasinya bekerja dengan baik. Coba kita isi dengan Oke, sukses registrasi account. Berarti validasi kita berhasil ya. Mantap. Oke, semoga dengan contoh ini dapat membuat teman-teman paham dengan penggunaan atribut ya. Jadi, jika ingin membuat framework validasi sendiri, kita juga dapat memanfaatkan ini apa namanya? Attributes ya. Oke, selanjutnya. Oke, constructor property promotion. Nah, ini fitur yang mantap nih dari PHP 8 di mana kita dapat melakukan inisiasi properti langsung di konstruktornya seperti ini. Tanpa kita perlu menulisnya lagi di ya, biasa kan kita harus public integer ID di sini, integer ID. Kemudian kita harus this ID sama dengan ID lagi. Nah, dengan adanya constructor property promotion pada PHP 8, kita dapat mengurangi boilerplate code ya yang ada pada PHP 7 sehingga sangat efektif dan efisien. Nanti dari PHP 8 ini akan mengotomatiskan untuk men-set value-nya. Oke, untuk lebih jelas kita langsung saja praktek. Oke, ini kita hapus saja karena saya oke. Contoh kita punya kelas car ya. Oke, kita contoh yang biasa dulu. Public integer ID, public integer price, ya, public string kita punya brand. Oke, nah kita bikin konstruktornya, konstruktor. Ya. Sini kita harus isi lagi integer ID, integer price, string brand. Kemudian kita harus set value-nya lagi, this ID dan ID. Kemudian kita this price dan price, this brand sama dengan brand. Oke. Kemudian kita buat new car dengan ID 1, harganya 500 juta, brandnya sponsori Honda mungkin. Oke, kemudian kita var_dump car ya untuk melihat hasilnya. Oke, berhasil ya. Nah, ini adalah cara PHP 7. Di PHP 8 kita dapat menghapus boilerplate code-nya menjadi seperti ini. Ya. Kita tinggal tambah akses metodenya di depan ya pada konstruktor. Oke. Kita
kita rapikan saja dengan taruh di bawah. Kemudian ini tidak perlu lagi ya, karena dari PHP 8 akan mengotomatiskan mendeclare-nya. Oke, kita save dan refresh dan lihat, ternyata hasilnya sama. Mantap sekali PHP 8 ini. Ya, mengapa saya bilang PHP 8 tidak bisa dibilang ketinggalan ya, karena mereka terus memberikan fitur yang up to date ya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya union types ya. Union types ini simpelnya kita dapat memberikan lebih dari satu tipe data pada deklarasi variabel ya. Contohnya jika ada class number, kita construct, kita bisa memberi integer atau float ya. Kemudian kita coba saja lebih jelasnya. Contoh kita punya class number, kita buat konstruktornya. Oke, dari kita private atau kita bisa integer atau float ya, itu dengan variabel number. Yang kita buat get numbernya untuk agar bisa mengambil nilainya nanti this number. Oke, kemudian kita coba angka new number 1. Oke, kita lihat sini, harusnya ini tidak mengalami error. Kita buat private pada structure ya. Oke, kita echo dulu. Oke, berhasil ya. Sekarang kita coba buat float ya. Berhasil juga. Nah, bagaimana kalau misalnya kita kasih string? Type error. Nah, inilah kelebihan dari PHP 8 ya, dengan menyediakan union types ya, bisa memberikan lebih dari satu tipe data. Oke. Selanjutnya adalah match expression. Match expression ini sebenarnya mirip dengan switch case ya, switch case. Bedanya adalah match ini berupa expression ya, dan hanya support satu baris expression seperti contoh ini. Dia hanya bisa satu baris. Kalau switch case kan bisa lebih dari satu. Oke, dan dia akan di dalam blok kurung kurawal, sedangkan di match expression tidak. Kemudian di match expression juga tidak perlu break statement yang itu ada pada switch case. Kemudian dia telah support strict comparison ya. Jadi jika contoh echo match angka 8 yang berupa integer, dia akan mereturn yang ini, this is what I expected ya, karena dia telah mengecek tipe datanya. Seperti kalau biasanya itu menggunakan 3 sama dengan. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita contoh saja. Oke, kita hapus contoh, kita echo match. Misalnya seperti ini, contoh 8. Di sini kita buat aja untuk yang string, saya string, dan sini adalah saya integer. Oke. Nah, di sini kita bilang langsung, kalau di switch case kan tidak bisa di echo. Kalau dengan match bisa, karena dia berupa expression. Oke, jadi kita bisa melihat langsung hasilnya. Nah, saya integer, kan dia melakukan pengecekan tipe data juga. Oke, selanjutnya mari kita lihat null save operator. Nah, null save operator ini maksudnya adalah, jadi umumnya ya, biasanya kan kita dalam coding ada melakukan pengecekan nilai null ya, yang bisa sangat panjang ya. Jadi contoh, kalau untuk ini bisa, contohnya adalah if user tidak sama dengan null, kita cek apakah addressnya null, maka baru kita bisa ambil addressnya. Sedangkan dengan fitur PHP 8 terbaru ini, yang dia akan melakukan pengecekan nilai null secara chaining ya. Chaining itu seperti ini ya. Dan jika chainingnya tidak memenuhi atau tidak null, maka dia akan berhenti di situ ya. Contohnya ini,
Seperti tadi, contohnya, jika usernya tidak null, maka akan lanjut ambil addressnya, user address. Dan di sini kita cek lagi apakah user addressnya null. Jika tidak null, baru kita ambil addressnya. Nah, gitu, simple. Oke. Untuk tugasnya, coba mari kita bandingkan dari PHP 7 dengan PHP 8. Contoh kita punya class address nih. Class address. Kita punya class user. Kita address. Bukan get address. Ini tipenya boleh null ya. Untuk pengetesannya, returnnya string. Kemudian kalau biasanya kan kita harus seperti ini pengecekan. If user tidak sama dengan null, baru kita cek lagi. If user address tidak sama dengan null, baru kita return user addressnya address. Oke. Jika tidak memenuhi akan return null. Oke, kemudian mari kita coba kita buat user baru, user. Oke, kemudian kita buat addressnya, kita set addressnya dengan alamat. Oke. Kemudian kita echo get address dari user. Oke, kita coba dari hasilnya. Oh, kita belum set addressnya ya pada user. Oke, dulu address. Oke, berhasil ya. Nah, bagaimana kalau kita buat null? Akan mengembalikan null. Nah, jadi ini kan cara PHP 7. Di PHP 8 kita bisa mengubahnya menjadi seperti chaining ya. Dengan cara kita hapusin dulu. Turn user, jika user tidak null, maka ambil addressnya. Dan jika user addressnya tidak null, kita ambil nilai addressnya. Nah, kita echo, sukses. Simple banget bukan? Dari yang 4 baris kode menjadi hanya 1 baris kode. Sangat sederhana. Oke, semoga teman-teman dapat memahaminya. Kemudian adalah sender string to number comparison. Nah, di PHP 8 jika kita membandingkan angka dengan string ya, contohnya ini 0 sama dengan string ya, dia akan return true. Nah, padahal kan seharusnya return false ya kan. Nah, di sini sudah diperbaiki pada PHP 8 menjadi false. Oke. Ini nanti kalian bisa coba praktek sendiri. Untuk di sini tetap sama, 0 banding string 0 tetap 0 sama, kecuali kita buat 3 sama dengan ya. Begitu juga yang ini 0, 0,0. Nah, ini yang tadi 0 dengan string foo akan return false, dan kalau kosong akan return false. Begitu juga dengan yang ini ya, 42 banding 42. Nah, ini akan tetap return true. Kalian bisa coba sendiri. Sedangkan untuk yang ini 42, 424 ini pasti return false yang seharusnya ya. Sedangkan di PHP 7 dia return true. Oke. Selanjutnya di PHP 8 ada yang namanya consistent type error. Nah, apa itu? Jadi, jika ada error, maka pada function akan melakukan throw error exception ya. Bukan warning. Kalau di PHP 7 kan dia warning dan masih bisa mengeksekusi perintah di bawahnya. Sedangkan di PHP 8 tidak. Dia akan stop seperti biasa kita membuat new exception ya. Dan fitur ini juga sudah ditambahkan, sudah diupdate
pada function-function bawaan PHP. Begitu. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita coba saja. Contohnya kita punya start post. Nah, kita misal aja. Ini kan harus berupa string, tapi kita memberikan array ya. Nah, mungkin contoh ambil mau 3 karakter. Kita echo di bawah ini, echo finish check type error. Nah, ini hanya sebagai contoh. Di sini kalau di PHP 7, nah, coba kita refresh dulu. Kita lihat dulu. Ternyata angka type error, str post, argument must be type of string, ya, array given. Dan perintah di bawahnya ya, finish check type error tidak berjalan. Sedangkan kalau di PHP 7 dia kan tetap dieksekusi. Nah, itu kelebihannya. Dan gini kan lebih enak. Kita tidak pusing dengan pengecekannya lagi. Kemudian ada koma parameter. Nah, ini menarik nih, simple tapi bermanfaat. Dengan kita dapat menggunakan karakter koma di akhir parameter list, seperti pada memanggil function, menggunakan array, closure use. Nah, itu contohnya bisa seperti ini. Contoh kita punya array ya. First Kevin, middle Kebo, last Boy ya. Jika di Fadam nanti akan menunjukkan return isi array. Ini tidak ada error karena kalau di PHP 7 itu akan error jika kita menggunakan koma di akhir ya. Sedangkan di PHP 8 tidak ya. Kemudian jika ada function, kita juga bisa memanfaatkan koma di belakang ya, koma parameternya. Contoh punya function 2 parameter, kita echo, kita bisa memberikan koma di akhir parameter juga. Ini tidak akan error pada PHP 8 ya. Mengapa fitur ini sangat berguna? Jadi misal kita ingin untuk awal aja, kita ingin copy paste untuk contoh awalnya kita punya first Kevin, kemudian kita copy paste ya. Biasanya kalau program kan mau cepat, kita Ctrl CV. Nah, jadi kan biasa di akhir copy itu kan tetap ada koma. Nah, di sini kita bisa tidak perlu khawatir jika ada koma berlebihan lagi pada parameter. Itu kelebihannya. Kemudian ada non-capturing catch. Nah, ini juga menarik nih. Terkadang kan ketika kita membuat try catch error, kita tidak menggunakan variabel pada catch. Nah, di PHP 8 kita dapat menghilangkannya. Jadi tidak wajib untuk mengetik variabel exception-nya lagi pada catch ya. Jadi contohnya ini udah kita buat validation name, kita kirim parameter name-nya, kita check jika kosong akan throw new exception, name can be empty. Kemudian kita coba melakukan manggil function-nya validate name. Kalau di PHP 7 ini wajib ada nama variabelnya, sedangkan di PHP 8 tidak. Jadi ini tidak ada error, dapat dieksekusi. Untuk dapat lebih jelas, mari kita buktikan. Contoh kita punya validate name, string name. Kita cek jika kosong, maka throw new exception, name cannot be empty ya. Nama tidak boleh kosong. Jadi kita akan panggil functionnya. Kita try catch. Kalau biasanya kan harus ini ya, harus ada variabelnya, echo. Padahal kita kan tidak ingin menggunakannya ya. Jadi kita coba valid, oke. Nah, kalau di PHP 8 ini tidak wajib, kita bisa menghapusnya karena kita tidak menggunakannya. Jadi kita save, kita refresh dan sukses ya, tidak ada error juga. Itulah hebatnya pada PHP 8. Oke, kita lanjut. Di sini ada throw expression. Nah, seperti yang kita ketahui, di PHP 7 throw expression itu berupa statement. Sedangkan di PHP 8 sekarang berubah menjadi expression ya. Jadi dia akan berupa return nilai. Jadi kalau di PHP 7 kita buat seperti ini ya. Contoh ada nama, kita reset, kita bandingkan apakah sama.
Jika sama akan return hi name. Jika tidak, throw new exception. Nah, kalau di PHP 7 kan wajib itu berupa dalam try catch, sedangkan di sini sudah bisa dalam expression throw new exception. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi akan terjadi error untuk masalah seperti ini. Kita bisa menggunakan throw new exception di dalam perbandingan seperti ini, ternary operator. Oke, untuk membuktikannya mari kita coba saja. Name Kevin. Coba kita name Kevin. Jika iya, return hi name. Oops. Jika tidak memenuhi akan throw new exception. Who are you? Ya. Oke. Dan kita echo resetnya. Kita lihat. Oke, tidak masalah, tidak ada error. Maka kita buat jadi false. Nah, dia akan mereturn errornya ya. Uncount section. Who are you? Ya, seperti yang kita ketik pesan ya. Nah, di PHP 7 ini error, sedangkan di PHP 8 tidak. Kemudian ada allow class on object. Nah, biasanya di PHP 7 kalau ingin memanggil nama kelas, apa nama kelasnya, kita harus menggunakan class name-nya .2 class atau get class objeknya. Sedangkan di PHP 8 kita bisa langsung objek .2 class. Nah, itu hebatnya. Banyak nih fitur-fitur menarik dari PHP 8. Kita contohkan saja. Kita punya class user, kita bisa class name ya, user .2 class. Tidak ada error. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada stringable interface. Jadi setiap kita create class, jika ingin menggunakan function underscore toString, maka kita perlu extend interface dari stringable ya. Sedangkan di PHP 8 ini sudah otomatis diimplementasikan ya. Kita cukup memanggil function underscore toString tersebut. Jika cukup override-nya, mengoverride. Oke. Untuk lebih jelasnya mari kita contohkan saja. Kita sudah class person public function toString. Kita kasih return string, return hello manusia. Oke, kita coba buat function greeting dengan argumen dari stringable. Kita bisa echo langsung toString dan kita greeting dari person ya. Oke, mari kita lihat hasilnya. Oke, kita dapat melihat returnnya. Jadi stringable interface pada PHP 8 sekarang sudah otomatis terimplementasi. Selanjutnya di PHP 8 terdapat function baru pada string yang terdiri dari str contains, str starts with, str ends with. Str contains ini sebelumnya ini semua itu akan mereturn boolean true atau false. Dan pada str contains fungsinya adalah mengecek apakah ada string yang kita cari. Jadi contoh kita punya variabel ya, Kevin Bowie ya. Kemudian kita ingin cari apakah di dalamnya ada mengandung string bow. Nah, dengan menggunakan str contains kita dapat mengetahui apakah di dalamnya ada mengandung string yang sedang kita cari. Kalau str starts with akan mengecek apakah string diawali dengan string yang kita cari ya. Jadi contohnya kita lihat str starts with, misal ini variable name, apakah dimulai dari string Kev. Nah, kalau kita lihat ternyata betul ya, variabelnya
stringnya berawal dari string char. Jika kita bikin BOW akan return false karena tidak dimulai dari KFA. Begitu juga dengan str underscore ends underscore with. Itu adalah kebalikan dari str starts with, ya, dimana akan dicari pada akhir string apakah mengandung string yang kita cari. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita contohkan saja. Kita pilih nama Kevin Bowie, kita echo str contains, dari nama kita lihat, kita cari apakah mengandung string bow. Kemudian kita lihat starts with dari name, kita lihat apakah awalnya dimulai dari cat, dan tentunya kita tahu bahwa returnnya adalah true. Satu lagi ada str end with. Oke, kita coba tes apakah di akhirnya mengandung karakter with, ya, hasilnya, dan returnnya adalah 111. Itu artinya true, ya. Oke, coba kita ubah yang ini dan coba dari fin dan tidak ada return, ya, atau kita komen saja untuk lebih jelasnya. Tidak ada yang di echo dan ternyata jawabannya adalah false. Gitu kira-kira untuk penggunaan string baru dari PHP 8. Selanjutnya ada just in time compilation, ya. Ini sebenarnya saya agak susah untuk menjelaskannya karena cukup kompleks, ya. Ini lebih terkait ke cara kerja dari PHP, ya. Tapi untuk intinya adalah dia meningkatkan performance pada aplikasi, tapi tidak semua. Yang ditingkatkan performance itu adalah biasanya lebih ke untuk yang berhubungan ke komputasi, ya, yang mungkin seperti untuk machine learning, mengolah data, kira-kira seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya kita ini kan tidak otomatis diaktifkan, ya, untuk just in time compilation ini. Kalau kita aktifkan pun belum tentu kita akan merasakan efeknya, ya, karena ini lebih efeknya ke yang komputasi yang berat. Dan bedanya itu dapat kita lihat di sini. Di sini ada prosesnya. Oke, ini saya ambil dari programmer zaman now. Terima kasih sudah menyediakan kerangka seperti ini. Saya coba cari di internet, saya tidak ketemu, ya. Oke, jadi ada penambahan feed ini, ya, op cache, ya. Jadi seperti yang kita tahu, cache itu lebih ke seperti penyimpanan pada memori, ya. Itu makanya pengolahan data itu bisa lebih cepat karena penyimpanan datanya pada cache, tidak melalui proses-proses yang kalau tanpa cache dia akan melalui tokenisasi, parsing, compile, execute, kemudian masuk ke CPU, ya. Nah, bayangkan jika besar nih komputasi akan memakan waktu yang lama. Sedangkan dengan ada op cache, jadi misal untuk awalnya kan tidak ada. Oke, kita execute. Pada compile dia akan menyimpannya ke memori op cache dan lanjut execute CPU. Nah, untuk proses kedua, jika kita jalankan lagi, dia akan mengecek apakah ada cache-nya. Jika ada, akan langsung masuk ke execute CPU. Nah, kita melewati beberapa langkah nih, tokenize, parse, compiler. Nah, tentunya ini akan mempercepat proses kompilasi pada PHP. Untuk pengaktifannya, kita bisa mencari pada PHP ini, cari yang namanya Zen extension of cache, ya. Oke, jadi sampai di sini saja untuk pembahasan fitur-fitur terbaru pada PHP 8. Saya masih banyak lagi, tapi tidak dapat saya jelaskan semuanya. Dan mungkin kalian dapat membaca sendiri di php.net dokumentasinya. Dan saya kira yang
saya sampaikan itu semua itu inti-intinya dari fitur-fitur terbaru pada PHP 8 ya. Jadi lebih tujuannya itu menurut saya itu lebih ke efisiensi ya, dan lebih ke cara coding yang lebih efektif dan efisien. Oke, jadi saya kira itu saja sampai hari ini. Untuk mudah-mudahan kalau ada kesalahan kata dan ada yang belum dipahami, silakan di komen dan akan saya balas sebisa mungkin. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya Kevin Boy, sampai jumpa.